Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tahap 2 seleksi P3K guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tahun 2021. Seleksi tahap 2 P3K guru, kedudukan seluruh peserta sama, tidak ada penguncian formasi seperti seleksi di tahap pertama. Untuk pelamar yang bisa melamar di tahap kedua yaitu pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Tidak ada penguncian formasi dan nilai tertinggi mengisi formasi. Ini adalah peraturan di seleksi tahap kedua. Nilai seleksi kompetensi 1 bisa digunakan untuk pengolahan nilai pada seleksi tahap kedua. Untuk peserta yang dinyatakan lulus itu dilakukan perankingan berdasarkan nilai tertinggi yang lulus passing grade. Berdasarkan Peraturan Pemenpan RB Nomor 28 Tahun 2021, pengolahan nilai, pengumuman hasil, dan masa sanggah seleksi kompetensi 2. 1. Pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagai dimaksud pada pasal 27 dan berperingkat terbaik. 2. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut: nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. 3. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas, dan pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. 4. Nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. 5. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. B. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang paling tinggi. C. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan D. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Itu ya teman, untuk penentuan kelulusan jika mempunyai nilai yang sama. 6. Hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas secara daring. 7. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi 2 dan wawancara. Di pasal 35, 1. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara diumumkan oleh panitia penyelenggara seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 7. 2. Dalam hal setelah melakukan pengumuman hasil kompetensi 2 dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara. 3.
Panitia penyelenggara seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang dilakukan oleh pelamar. Di poin keempat, panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. 5. Dalam hal panitia penyelenggara seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi 2 dan wawancara. Poin ke-6, panitia penyelenggara seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 5, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi 2 dan wawancara paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Pasal 36 ada 4 poin. Poin pertama, panitia penyelenggara seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi 2 dan wawancara kepada Ketua Panselnas. Poin kedua, Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi 2 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada PPK instansi daerah. 3. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan P3K guru pada masing-masing jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. Poin terakhir, poin keempat. Dalam hal pelamar dinyatakan lulus oleh panitia penyelenggara seleksi dan PPK instansi daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK instansi daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.